Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam buat warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Kang LH Talk, nah yang dari live Instagram dan dari YouTube. Saya ucapkan makasih banget karena teman-teman udah hadir di acara podcast di Kang LH sore hari ini. Nah, buat teman-teman yang udah join, jangan lupa subscribe channel kita di YouTube dan follow ya. Kemudian bantu share dan komen agar kita tetap bersemangat untuk terus berkarya. Nah, saya host sore hari ini, nama saya Agung dan kita ditemani Coach LH ya. Sore ini kita akan ngobrol masalah Gen Z yang lanjutan dari kemarin ya Coach. Nah, hari ini judulnya kerja sesuai hati atau isi dompet Coach. Nah, ini menarik sekali Coach ini sebenarnya Coach ya. Iya. Terus saya cerita sedikit Coach. Nah, kemarin itu saya sempat ikut acara job fair sama edu fair Coach di sebuah SMK ya. Ini ada di Jakarta Selatan Coach. Nah, yang menariknya ini ada beberapa siswa di sekolahan tersebut itu tanya sama saya Coach. Mereka ini bingung setelah lulus ini mau kemana mencari gitu? Pekerjaannya gimana, terus mau kerja jadi apa. Itu Coach, itu ada kurang lebih 4 orang Coach yang tanya ya sama saya Coach. Nah, terus ada juga yang ternyata dia itu bilang, Pak, saya itu sekolah ambil jurusan ini itu karena ikut teman-teman Coach. Nah, buat teman-teman yang mau tanya ya silahkan tulis di kolom komentar atau inbox ya. Seperti biasanya kita juga berbagi hadiah dan souvenir berupa kaos ya dari podcast YouTube kita ya. Kemudian ada juga buku, nanti kita akan kirimkan ke alamat teman-teman ya untuk 5 orang dengan pertanyaan terbaik. Nah, kita juga hari ini disponsori oleh Rumah Makan Pecel Jengsri. Nah, oke Coach. Nah, mungkin pembahasan yang pertama Coach ini karena berhubungan dengan Gen Z Coach. Ini yang menarik itu mereka itu kadang itu kerja ini ada yang kerja ikut-ikutan teman, mungkin kerja karena orang dalam, kerja karena karena kebutuhan. Nah, kebetulan hari ini di sini ada teman kita yang mungkin bisa dibilang dari Gen Z ya. Iya. Nah, menurut Mas Faisal nih, kebetulan ada di balik layar nih. Nah, menurut Mas Faisal nih, lebih penting kerja yang bikin bahagia atau kerja yang mencari gaji besar nih Mas Faisal? Waduh, terima kasih nih Mas Agung nih udah nanya ke saya ya sebagai Gen Z juga nih. Kalau teman-teman yang saya ini dari belakang kamera ya. Mungkin kedengeran aja suaranya nggak apa-apa lah. Jadi tanya tadi lebih penting kerja yang bikin bahagia atau yang gajinya UMR gitu ya. Waduh. Ya menurut saya sih ya mungkin saya harus milih kerja yang bikin UMR ya, yang gajinya UMR gitu ya. Karena yang bikin bahagia kalau gajinya nggak UMR pusing juga sih ya teman-teman. Nah, menurut Coach Elhani gimana nih? Menurut Coach Elhani, apakah saya harus yang bikin bahagia tapi gajinya yang nggak seberapa, sedangkan kebutuhan kita juga lumayan banyak juga ya untuk saat ini ya? Atau yang gajinya UMR nih yang bisa mencukupi kebutuhan kita, cuma kita ya aduh kerjanya jadi kayak nggak minat gitu lah mungkin ya. Nah, menurut Coach Elhani gimana nih pandangannya nih? Oke, silahkan Coach. Kalau menurut Coach bagaimana ini Coach? Oke, teman-teman sahabat yang LH ya, salam LH Talk. Ini bagi para audiens atau yang kebetulan hari ini lagi live ya, atau nanti ketika kita upload di YouTube, IG dan yang lainnya, ikut setelah upload ya. Jujur
setiap kali tampil pertanyaan saya nggak tahu nih. Kita Dadakan semua. iya, semua serba dadakan. Bahkan tema juga baru tadi ya, baru tadi dikasih tahu, kemudian pertanyaannya dadakan semua. Ya, tahu bulat lah ya. Gaji UMR atau bahagia gitu ya. Jadi gini, tadi juga siang saya sempat ngobrol, cuma bukan Gen Z sih, ya Gen Z bawahan dikit lah. Saya ngasih tahu, menurut kamu bahagia itu apa? Cuma dia karena mungkin orangnya idealis ya, jawabannya jawaban idealis. Bahagia menurut dia adalah kalau menikah, kalau keluarga sakinah, kalau punya keturunan baik, kalau keluarganya bahagia. Wah, kayak gitu-gitu. Saya bilang itu teori sekali gitu ya, teori sekali. Teman-teman yang hadir di live ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 saluran ya. 5 saluran. Jadi gini, bahagia itu kalau kita petakan ya, diantaranya ya, ini diantaranya versi saya, diantaranya itu 1, ketika dia punya aktivitas atau pekerjaan yang terbaik versinya dia. Baik. Pekerjaan terbaik versinya dia. Yang kedua, kalau dia punya penghasilan terbaik versinya dia. Baik, Coach. Yang ketiga, ketika dia memiliki materi yang diidam-idamkan versinya dia. Apakah itu rumah, kendaraan, mobil, motor, kereta, pesawat, atau apa ya. Yang keempat, ketika dia memiliki pasangan hidup atau keluarga yang terbaik juga versinya dia. Dan yang terakhir, ketika dia memiliki investasi yang terbaik versinya dia. Baik. Nah, ada 5 tadi ya. Yang pertama pekerjaan, yang kedua penghasilan. Bisa jadi 1 dan 2 ini dalam satu lokasi, satu tempat. Yang ketiga ketika dia punya materi atau apa namanya, rumah, kendaraan ya. Kemudian dia punya keluarga dan terakhir investasi. 1, 2, 3, 4, dan 5 kebahagiaan nggak boleh salah satunya mendelete yang lain, mengescape yang lain. Misalnya begini, dia pengen berkeluarga supaya bahagia, tapi rumahnya dijual. Atau ketika dia pengen punya rumah, pekerjaannya hilang. Atau ketika dia pengen investasi, maka materinya hilang, maka otomatis dia nggak bahagia. 5-5-nya nggak boleh saling mengescape, nggak boleh saling mendelete. Kalau dia punya 3 ya berarti 3-nya ini. Kalau dia sudah punya 5, salah satunya nggak boleh mengescape yang lain. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagus yang mana? Bekerja dengan gaji UMR atau bahagia? Nah, bahagia kan tadi 5 nih ya. Versinya saya tuh 5. Kalau dia punya pekerjaan dengan penghasilan UMR, saran saya sih cari yang di atas UMR gitu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di pekerjaan, di rumah, dan yang lain, maka kita fokus ke sesuatu yang di bawah kendali kita. Misalnya, yang di bawah kendali kita itu apa? Penghasilan? Rasanya bukan. Karena yang memberikan penghasilan ke kita pemilik kerja atau pemberi kerja atau pemilik perusahaan. Yang di bawah kendali kita ya pengeluaran. Oke, Coach. Maka kalau teman-teman terbiasa makan di rumah orang tuanya itu 1 hari 40 telur misalnya, karena dia muka binaraga, maka ketika dia mendapatkan penghasilan yang mungkin terbatas, kurangi telurnya 20. Kalau biasa 3, kurangi jadi 2. Kalau biasanya mungkin makan dengan rendang, ayam, kemudian daging, ya diganti dengan protein nabati sekali-sekali, kemudian berikutnya daging rendang lagi. Yang jelas di bawah kendali kita ya pengeluaran, itu yang kita alokasikan. Bahagia adalah ketika kita mencapai apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi apakah pekerjaan UMR jadi bahagia? Kalau emang itu tujuannya ya itu bahagia. Kalau tujuannya keluarga seperti tadi, ya maka kita fokus ke keluarga. Tapi intinya adalah salah satu item kebahagiaan nggak boleh mengescape yang lain, begitu. Baik, Coach. Wah, luar biasa. Nah, itu ilmunya daging ya, teman-teman. Nah, Coach, kemudian ada teman yang tanya nih, Coach. Saya itu bingung yang tadi ya, ketika mau kerja di mana, terus sebenarnya passion dia itu pasnya itu kerja jadi apa. Nah, Coach, kira-kira ada tipsnya nggak nih, Coach, untuk cara melihat
bakat anak tersebut sama kira-kira anak tersebut ini sebenarnya minat di mana, Coach? Ada tipsnya nggak, Coach? Wes, keren ini. Ini pertanyaan dadakan emang enak ya. Jadi jawabnya juga kita perlu nguras otak ini ya. Jadi gini, teman-teman sahabat LH Talk, baik yang live ataupun yang nanti ketika diupload ya. Para pemimpin besar itu ternyata bidang atau latar belakang pendidikannya agak sedikit bergeser dengan aktivitas kegiatan hari-hari, termasuk pekerjaannya. Ya bahwa ada yang sama, ya, tapi sebagian di antara mereka berbeda. Misalnya, banyak kalangan perbankan, bankir-bankir itu, mereka ketika masuk ke perbankan, kita lihat latar belakangnya misalnya sarjana-sarjana teknik. Kemudian mereka yang di bidang geologi justru ternyata ada juga yang dari bidang ekonomi. Memang idealnya adalah ketika dia masuk ke dunia kerja, maka pendidikan akademisnya setara atau sama simetris dengan dunia kerjanya. Tapi waktu dia dihadapkan pada ambil nggak ya pekerjaan yang investasi di depan mata, peluang emas, sementara pendidikan dia berbeda. Memang kalau dibutuhkan oleh perusahaan diperkenankan, ya kita ambil aja dulu. Ternyata bukan passion dia. Nah ini teman-teman, untuk mencapai kebahagiaan kadangkala ada yang kita korbankan tuh kepentingan kita. Meskipun bukan mengescape yang 5 tadi ya, kita korbankan kepentingan kita. Apa itu? Misalkan sebagian dari sisi yang kita inginkan. Jadi pekerjaan ini nggak sesuai dengan passionnya kita, tapi kita butuh, maka kita ubah caranya. Kebahagiaan kita adalah yang penghasilan, karena kan penghasilan tadi bagian dari 5 item kebahagiaan. Terus yang kedua apa? Maka cintailah pekerjaanmu, jadikanlah itu menjadi passion kita. Gitu. Oke, nah mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, kita tunggu pertanyaan teman-teman ya. Nah, Coach, jika ini ada orang yang udah kerja, Coach, sesuai passionnya ya, tapi mungkin hidupnya atau gajinya itu pas-pasan, Coach. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan, Coach, ketika karyawan ini udah kerja sesuai passion tapi gajinya pas-pasan, Coach? Nah nih, gimana kalau ternyata dia udah bekerja dengan idealisme tinggi, kemudian gaji pas-pasan? Kembali lagi teman-teman, kakak-kakak semua, banyak orang yang memang ketika dia bekerja passionnya sudah oke, tapi gajinya nggak mencukupi. Nah ini yang perlu kita buka mindsetnya ya, bahwa ketika kita bekerja berdasarkan passion, maka apapun yang terjadi dia enjoy aja. Karena passion itu misalnya dia beda dengan hobi ya. Kalau passion itu kan gairah kerja dia. Misalkan ambil paling gampang sekali itu guru ya, atau pendidik, atau dosen. Gaji dosen atau gaji guru itu kalau kita hitung-hitung memang nggak seberapa besar ya, karena memang pendidik memajukan orang lain itu merupakan kebahagiaan bagi dia, memajukan bangsa kebahagiaan dari dia. Nah ketika dia masuk kelas kemudian mendidik orang, penghasilannya pas-pasan, gimana? Nah ini teman-teman yang perlu kita ubah mindsetnya. Boleh kok seorang guru, seorang dosen mengkaryakan dirinya berdasarkan kompetensi dia. Karena kan mengambil kompetensi dosen dan guru itu bukan sesuatu yang mudah, susah. Dia boleh mengkaryakan dirinya. Misalnya, saya juga termasuk pendidik ya, saya juga termasuk dosen, bahkan dulu juga pernah menjadi seorang guru. Tapi ketika saya menjadi dosen dan menjadi guru, gajinya kecil, ya pasti. Karena memang kan kita bukan diminta untuk jadi pengusaha, tapi jadi pendidik. Ketika melihat apa yang orang yang kita didik bahagia dan sukses, itu kan kebahagiaan tersendiri. Ternyata saya mendapatkan kekurangan penghasilan. Ya misal bagi teman-teman mungkin bisa mencontoh nanti. Di sela-sela aktivitas satu dengan aktivitas yang lain, saya gunakan untuk menulis buku, menulis artikel, menjadi ghostwriter, atau menjadi yang lain. Itu kan lahan penghasilan yang kebetulan passion saya sebagai guru ya bisa menulis.
Saya nggak bisa menulis misalnya. Ada juga kan guru dan dosen yang nggak bisa menulis. Tapi sebagai guru dan dosen kan dia bisa bercerita di kelas. Kenapa ceritanya nggak dikemas dalam sebuah karya? Misalnya menjadi pendongeng, ya. Iya. Kan banyak tuh aktivitas di luar sana menjadi pendongeng. Saya juga nggak bisa mendongeng. Ada bisa yang lain. Misalnya dia membuka bimbel bagi orang-orang yang kesulitan untuk public speaking. Oke, Coach. Masih sulit juga, teman-teman masih bisa bekerja sama dengan Karang Taruna atau dengan lembaga lain untuk mendidik orang bisa tampil pede di depan publik. Masih banyak kok mengkaryakan diri berdasarkan kompetensi. Begitu, Mas Oke, Agung. Coach. Siap, luar biasa, Coach. Nah, ini juga ada pertanyaan tapi kebalikannya yang tadi, Coach. Wah, kebalikannya ya. Wah, keren, keren. Dia yang tadi emang karena dia kerja sesuai passion ya, tapi mungkin gajinya pas-pasan ya, mungkin seperti itu tadi, Coach. Nah, ini sebaliknya, Coach. Coach, saya itu kerja gajinya ya UMR, tapi tekanan pekerjaan ini berat banget, Coach. Kadang bikin saya ini stres, dan kadang ini saya masih melanjutkan pekerjaan saya setelah pulang dari kantor, Coach. Nah, apa yang harus saya lakukan, Coach? Nah, nih, wah benar-benar teman-temannya pertanyaan dadakannya luar biasa nih ya. Pertanyaannya dalam-dalam banget ya. Gini teman-teman, siapapun pasti mengalami stres ya, under pressure. Dan setiap orang yang masuk ke dunia kerja, pasti si interviewer atau si HR, human capital, human resource, atau tim SDM ya pasti nanya. Pasti nggak mungkin nggak nanya, pasti nanya. Apakah Bapak, Ibu, Mas, Anda, Saudara siap untuk bekerja di bawah tekanan? Pasti ada pertanyaan itu. Nah, ketika kita bilang siap, maka otomatis HR dan organisasi di mana kita masuk ke dalamnya itu satu saat akan memberikan pekerjaan yang under pressure, termasuk lembur atau after work hours ada jam kerja kegiatan tambahan lain. Atau bagi teman-teman yang pasti ngerasain, Mas Agung juga pasti ngerasain, kalau saya juga ngerasain sih, setelah kita COVID, kita kan dipaksa untuk di rumah bekerja secara online. Kita berharap online itu beban ringan. Ternyata nggak juga tuh, 11:30 kita masih meeting online kan, karena nggak ada ruang yang kita batasi kan, borderless sekali. Maka otomatis kita under pressure itu. Good. Tapi kok kita nyaman? Karena kita menganggap zona nyaman kita ya dengan online, maka kita bisa under pressure bisa kita atasi. Nah yang kedua, untuk teman-teman yang ternyata under pressure ketika bekerja, apa yang kita lakukan? Manajemen stres. Jadi gini, normal sih, Mas Faisal di belakang layar, Mbak Nadia atau siapapun di belakang layar, Mas Agung termasuk saya, bekerja ada kondisi di mana kita down ya, mental kita, fisik kita. Sama kayak kemarin saya selama 6 hari full atau 7 hari itu luar biasa, tekanan tinggi itu. Dari pagi sampai malam, bahkan sampai jam 12 malam ya, besok pagi harus begitu lagi. Yang kita lakukan adalah kita harus melepas kepenatan dengan sesuatu hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya bagi teman-teman yang muslim ya, waktu pas jam 4 upayakan bangun, nikmati azan subuh di luar rumah, nikmati udara subuh ketika teman-teman berjalan menuju masjid atau musola, itu indah luar biasa. Atau mungkin belum terbiasa bangun subuh, nggak apa-apa, upayakan misalkan teman-teman bekerjanya itu naik Transjakarta bagi yang di Jakarta, atau Trans Surabaya, Trans Jogja bagi yang di luar Jakarta misalnya. Maka upayakan dari rumah ke haltenya jalan kaki. Jadi otak kita bukan otak pekerjaan, melainkan otak lingkungan. Ya ada 5 menit kita merubah. Kalau stresnya di tempat kerja gimana? Nah, manusia normal itu ketika otak pekerjaannya 1-3 jam, itu normal tuh. Lewat itu kan agak beban tinggi, maka teman-teman sebisa mungkin bangun dari kursinya.
bangun dari kursinya, Oke, coach. melangkah 10 langkah atau 5 langkah, ketemu teman, ketemu pimpinan atau siapapun, lalu kembali lagi. Maka otomatis sebagian beban kita akan berkurang. Begitu, Mas Agung. Siap, coach. Ya. Tapi ini berdiri dalam rangka menghilangkan tekanan ya, bukan Iya. karena bingung ya, coach. Bukan, bilangan tekanan. Kalau Oke, saya sih coach. bangun ke tempat teman, ambil gorengan, balik lagi. Oke, coach. Nanti saya coba praktekkan buat staf-staf yang di sini, coach. Oh, boleh, dengan senang Terus hati. manajemen stres. Kira-kira ada nggak, coach, untuk manajemen waktunya nih karyawan buat mereka nih untuk mengatur pekerjaan mereka nih, coach? Iya. Teman-teman semua, Mas Agung dan juga siapapun yang menyaksikan ini ya, baik yang live ataupun yang non live. Kebetulan kami ada modul untuk stress management dan untuk time management. Itu waktunya 1 hari kalau mau ikut trainingnya ya. Tapi clue-nya adalah kalau kita manajemen waktu, kita harus disiplin. Baik, coach. Harus disiplin. Gampangnya gini, kalau kita masuk kerja jam 8, maka jarak dari rumah ke tempat kita itu 1 jam, berarti jam 7 harus sudah jalan. Kemudian berarti kita bangun ya setengah 7 misalnya, setengah 7. Tapi kalau ternyata masuk jam 8, perjalanan 2 jam, berarti kan jam 6 harus sudah jalan. Oke, coach. Berarti bangunnya kita setengah 6 atau jam 5. Itu diantara clue-cluenya. Bagaimana cara mengaturnya, ini perlu waktu lama nih untuk ngebedahnya. Tapi kalau nanti temanya tentang time management, ini pasti kita bedah. Oke, siap, coach. Akan kita buatkan tema berikutnya, coach. Nanti tinggal boleh. menunggu teman-teman ya. Jika ingin dibuatkan materi tentang time management, silakan tulis di kolom komentar, coach. Nah, ini coach, kemudian ada pertanyaan lagi, coach. Bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan yang kita cintai dan kebutuhan hidup sehari-hari? Bagaimana menyeimbangkan antara pekerjaan kita cintai dengan kebutuhan hidup sehari-hari? Ini maksudnya dalam apa nih? Mungkin dalam konteks waktu, coach, karena mungkin dia ini sering dimintain lembur ini, coach. Oh, gitu. Jadi gini, teman-teman semua, siapapun yang bekerja di kota besar pasti ngalami ini. Pasti ngalami ini. Ketika kita bekerja, waktu kita tuh mepet sekali. Tapi yakinlah bahwa saya, LH, Mas Agung selaku host, Mas Agung gini-gini direksi loh, teman-teman semua. Terima kasih, coach. Lalu ada Mas Faisal, Mbak Nadia, dan teman-teman di luaran sana. Pasti dalam 1 hari waktu kita 24 jam. Baik, coach. Ada nggak di sini 23 jam? Kayaknya enggak ya, 24 ya, sama. Sama, coach. Sama. Stresnya mungkin beda, tapi penekanan di setiap posisinya sama. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau saya, waktu pas diminta untuk membina, teman-teman mungkin perlu tahu, saya pernah diminta untuk membina teman-teman dari Papua, membina teman-teman dari Borneo, Kalimantan, seluruh Kalimantan dan tadi seluruh Papua. Kemudian untuk membina teman-teman dari Sulawesi, termasuk Maluku dan sekitarnya. Lalu diminta untuk membina teman-teman dari Sumatera. Pernah ada juga sih yang dari Bali, Nusa Tenggara, cuma saya belum berkesempatan. Dan saya juga pernah mengcoaching teman-teman dari Jawa Barat, Bengkulu, kemudian Medan dan Aceh ya. Bahkan sampai malam itu. Pernah waktu pas diminta untuk mengcoaching teman-teman dari Sulawesi yang ada di Rempoa, rumah saya di Cempaka Putih atau Rawasari itu perjalanan pulang pergi jauh dan lama. Ketika di jalan itu kalau nggak salah jam 12 malam atau jam 2 malam tuh, lelah pasti. Tapi dalam perjalanan kita buat bahagianya gimana? Kita ajak driver ya, namanya Dolphy waktu itu. Makan bubur Manado yuk. Kenapa? Ya iseng-iseng aja. Nah kita bercanda gitu ya. Nah, kita di situ ngobrol bareng-bareng, nikmati malam di situ sambil makan bubur Manado tuh, namanya bagi yang menjadi fansnya bubur Manado pasti punya nama khusus itu ya. Setelah kita makan, lelah-lelah kita hilang, kita bercanda-bercanda di situ ya. Lalu Mas Dolphy selaku driver nganter kami ke rumah. Lalu Mas Dolphy malah setelah nganter saya ke rumah, pulang lagi masih jauh lagi. Besok paginya kita ketemu, stres kita hilang. Iya,
Kapan? Ya ketika bercanda itu di meja makan ya. Padahal itu kan di luar jam, bukan jam lembur lagi, jam 12 malam ya. Tapi kita nyaman. Kenapa? Kita menikmati pekerjaan sebagaimana kita menikmati diri kita sendiri. Jadi beban itu pasti ada, tapi rasa beban di hati kita hilangkan. Oke, Coach. Siap, Coach. Terima kasih. Nah, kemudian Coach, ada pertanyaan ini, Coach. Ketika saat ini saya sudah bekerja di sebuah office selama 2 tahun, Coach. 2 tahun ya. Dan kadang ini pekerjaan ini membuat saya ini bosan, Coach. Nah, apakah saya harus tetap stay di sini ataukah saya harus mengejar karir? Sedangkan untuk mengejar karir ini saya nggak punya arahnya, Coach. Nah, menurut Coach bagaimana? Tadi mohon maaf, tadi saya minum dulu ya. Ternyata ya. Silakan, Coach. Ini pertanyaan dadakan semua, berat ini. Gini, sebenarnya bagi teman-teman yang baru mau mencari kerja, maka fokuskan diri tujuan supaya pekerjaan kita bisa sesuai. Supaya pekerjaan bisa sesuai dan kita bisa mengatur. Tapi gimana kalau yang saya tahunya udah bekerja dulu, baru kita tahu ya. Oh ternyata kerja harus punya tujuan. Nah kalau kayak begitu gimana? Maka teman-teman dengan pekerjaan yang ada, teman-teman perlu merencanakan masa depan teman-teman ada di mana. Misalnya anggaplah perusahaannya sangat kecil dan sangat terbatas, nggak punya cabang gitu ya. Baik, Coach. Nah, kita ambil yang ekstrim banget supaya teman-teman yang punya pekerjaannya punya cabang di mana-mana lebih enak nih. Ekstrim banget, pokoknya perusahaan kecil yang cuma satu tempat nggak punya cabang. Udah masuk ke situ, tapi dia nggak punya pilihan bekerja di luar karena emang kemampuan dia di situ satu-satunya. Maka yang perlu dilakukan adalah satu, dengan pekerjaan dan penghasilan yang ada, teman-teman buat rencana. Misalnya, saya mau rencana menikah 5 tahun lagi. Saya mau rencana kuliah S1 3 tahun lagi. Atau misalnya saya mau rencana punya motor tahun depan. Itu harus ada tuh. Supaya apa? Supaya di badan kita nih, di pekerjaan kita mikir. Supaya bisa nikah 5 tahun lagi, apa yang kita lakukan? Supaya bisa kuliah S1, misalnya di sini di Akademi Semesta Akademi ada pendidikannya ya, D1 ya. D1. Nah, D1 misalkan mau kuliah di tempatnya Mas Agung yang D1 nih bagi teman-teman yang SMA. Jadi dari sekarang kita mikir dengan uang yang diperlukan di tempat kuliah, maka saya harus menyisihkan setiap bulan berapa nih. Oke, jadi kita bisa tahu nih tujuan kita. Terus kalau ditanya, kalau nggak makan siang pakai ini, gue pengen kuliah dong. Kan ada pride ya, ada kebanggaan tersendiri. Siap, terus lalu dengan rasa bosannya gimana? Nah ini dia teman-teman. Bahkan ada yang ekstrim. Ada orang yang nggak punya masalah ketika ngeliat kantornya bermasalah. Dia dari rumah nyaman ya, sarapan pagi sama istri bagi yang sudah berkeluarga, atau bagi yang belum keluarga, ketika cium tangan orang tuanya tuh seneng banget. Pas nyampe halaman kantor jadi bermasalah karena kalau atmosfer kerjanya di ruangan itu nggak enak ya. Nggak enak gitu. Nggak enak. Maka teman-teman sebelum masuk ke dalam kantor atau ruangan, mampir dulu tuh di Warmindo, di Warkop, atau di warung pinggir jalan ya. Mampir aja di situ. Duduk, makan apapun yang ada di situ ya, yang sesuai dengan kantong ya. Minum kayak ngopi kayak atau ngeteh atau sekedar ya, saya sih nggak menyarankan, tapi adalah di antara kita yang sebat 2 bat ya bolehlah ya. Iya. Nah, untuk apa ngilangi rasa penat, kemudian masuk ke kantor agak lebih ringan tuh, boleh dicoba langkahnya. Bawa stres pasti, tapi dengan perasaan yang lebih enteng, rasanya sih kita bisa menikmati hari berikutnya. Oke, Coach. Gitu. Iya, luar biasa, Coach. Nah, kemudian Coach, untuk menghindari teman-teman toksik ini, Coach. Toksik ya, toksik. Gimana, Coach ini? Saya tuh sebenarnya kerja itu nyaman-nyaman aja, tapi kadang
teman-teman saya ini toksik. Mhm. Saya merasa jadi nggak nyaman, Coach. Mhm. Kemudian ada juga teman-teman ini yang kerja cuma cari muka, Coach. Gimana ini, Coach? Jadi begini, dimanapun kita bekerja, kan memang Allah atau Tuhan menciptakan kita dengan beragam karakter ya, Baik, Coach. dengan beragam lingkungan dan dengan beragam godaan. Toksik adalah orang yang kebetulan dia nggak sanggup tuh nerima godaan, nggak sanggup nerima hal yang lain, jadi toksik. Apa sih toksik? Toksik itu orang-orang yang misalkan ya, toksik itu misalkan ada toksik yang gossiper, orang yang suka menggosipkan orang. Dan emang gosip enak loh, enak. Kalau misalkan saya gajian tanggal 25, Mas Agung misalkan gaji tanggal berapa? Kita sama tanggal 25. Tanggal 25. Kalau dibilang nanti tanggal 25 kita terima gaji loh, itu kan benar kan? Karena bukan gosip, nggak nikmat. Nggak nikmat. Gosip akan nikmat, misalkan nanti tanggal 26 ada tambahan gaji loh. Masa sih? Gitu kan? Gosip itu memang nikmat. Nah, karena nikmatnya gosip, dia menjadi toksik karena ketika itu nggak terjadi, ada sedikit demotivasi. Oke. Toksik yang kedua itu ada yang perfeksionis. Perfeksionis itu apa? Suka ngeritik orang. Baik, Nah, pernah ngalami nggak Mas Agung atau siapapun yang hadir di live atau yang nanti di upload ya? Kita kerja kok di mata dia tuh salah mulu. Padahal dia juga kerjanya nggak bagus-bagus amat ya. Kita bener salah, bahkan hadirnya kita aja udah salah di mata dia itu. Atau jangan-jangan lahirnya kita di mata dia salah gitu kan. Nah, itu toxic perfeksionis. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman, tujuan kita kerja adalah satu. Ini realitas banget ya. Tujuan kita adalah kerja satu, dapetin penghasilan. Oke, Coach. Ada yang beda pendapatnya? Sama ya. Itu dapetin dulu, sisanya bonus. Kalau punya teman baik ya bonus. Punya teman yang nggak baik ya say hello tapi jangan ngikut. Toxic itu boleh kita ajak ngobrol tapi bukan untuk diakrabkan gitu. Oke, Coach. Siap, Coach. Kemudian ada yang tanya lagi nih, Coach. Mungkin boleh minum dulu. Wah, iya. Boleh. Sip. Nah, mungkin saya ini bekerja bukan di passionnya, Coach. Nah, tapi karena sudah terlanjur, Coach, dan saya bingung kalau nanti keluar cari pekerjaan memang baru susah, Coach. Nah, apakah di tempat saya ini yang bukan passionnya, itu bisa saya mengejarnya untuk menjadi passion saya, Coach? Biar ini sesuai hati, Coach. Oke. Nah, teman-teman, ini salah satu ciri khas LH Talk adalah kami nggak tahu tuh temanya apa sebelum dikasih tahu. Kemudian pertanyaannya juga baru ini nih, baru ini. Kita bekerja bukan di passion kita gitu ya. Dan apakah kita bisa memiliki masa depan dengan passion yang bukan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira begitu. Rasanya sih hampir di setiap tempat begitu ya. Karena kan kondisi perusahaan itu ada lebih dulu ketimbang kita yang melamar. Oke, Coach. Misalkan udah jelas-jelas semesta akademi, pasti bidang pendidikan. Sarjana teknik nuklir ngelamar, pasti bukan passion dong. Bukan passion, pasti Mas Agung akan bilang, siap nggak menjadi seorang pendidik yang wajib memiliki idealisme, wajib membantu orang dengan sepenuh hati. Siap, ya itu jalani kan. Siap. Karena dia butuh ketika dia nyemplung ya dia harus ngikuti budaya kerja si perusahaan itu. Gimana kalau udah terlanjur? Nah begini teman-teman. Passion itu versi saya ada 3 pilihan ya, tapi kita ambil yang 2 lah. Yang pertama passion berdasarkan bakat. Ini biasanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat karakter kita. Misalkan karakter kita tukang masak ya. Maka dari kecil dia senang banget bantuin emaknya motong-motong bawang sampai nangis-nangis ya, udah drakor banget ya. Udah. Dia senang tuh begitu. Dia senang. Maka itu bakat. Baik. Bahkan dia dari cium bau dari jauh dia tahu banget tuh.
ini kayaknya makanan ini bagusnya gini, kurangnya apa, dia bisa tahu. Itu bakat. Baik, Coach. Bakat. Itu namanya kalau di luaran sana namanya tacit knowledge. Yang kedua, passion itu karena lingkungan. Karena lingkungan. Saya waktu pertama kali lulus kuliah, tujuan saya PNS, ASN, bukan bankers, bukan coach, bukan pendidik, saya ANS. Maunya ternyata saya jadi bankers. Jadi bankers. Teman-teman tahu sendiri ya, bankers itu kan hektik dan rigid luar biasa. Stres nggak? Ya iyalah, luar biasa. Tapi karena lingkungan kami banker semua, waktu makan yang ngomongin persoalan kantor, pas pulang juga masih ngomongin kerjaan kantor, jadi terbiasa, maka lingkungan mendidik kita. Kalau sekarang, saya sebagai bankers nih, saya nggak perlu mikirin kerjaan, teman-teman nanya, to G-nya, saya tak paham, tahu. Ada orang punya problem apapun di perbankan, sepanjang itu dalam lingkup pekerjaan saya, dan saya nggak pernah baca, bahkan sambil bangun tidur pun saya bisa jawab. Oke. Jadi passion yang tercipta karena lingkungan. Lingkungan. Gitu. Oke, berarti passion ini sebenarnya bisa dibuat ya, Coach. Bisa dibuat. Ya, Coach ya. Luar biasa. Nah, itu teman-teman jawabannya. Nah, kemudian Coach, ada nggak Coach tip dan trik untuk sukses berkarir di tempat pekerjaan? Nah, tips suksesnya gimana nih Coach biar orang ini cepat berkarir, Coach? Gini teman-teman, ini banyak faktor ya. Ada faktor yang lucky ya, ada faktor yang paid career path itu tangga stage ya. Ada yang ketiga ini tadi kan lucky, kemudian paid. Yang ketiga ini memang dia merencanakan di luar yang dua ini, gitu, di luar yang dua. Contohnya gini, kalau yang paid ya jelas ikuti karir, bahasanya manajemen gini, lu kerja aja deh gitu, masalah karir gue yang mikirin gitu. Nah ini yang paid nih, yang paid. Misalkan kalau di lembaga tertentu misalnya per 3 tahun dia naik pangkat, udah lu pokoknya kerja aja, karir gue yang mikirin, itu ada tuh yang kayak gitu. Itu yang pertama nih. Yang kedua laki ini keberuntungan, misalnya dia kerja di cabang Ciputat, setelah 10 tahun kerja dia pokoknya apa ya, sambil apa bahasanya ya, sambil main bola pun dia bisa nyelesain kerjaan tuh, saking hebatnya. Tapi karir dia begitu-begitu aja. Nah, pasti ada teman-teman rasain tuh. Lalu dia dipindah ke cabang Tangerang Kisamaun misalnya. Delalahnya di Tangerang Kisamaun diperlukan orang yang bisa kerja sambil main bola. Pas banget kan, karirnya naik. Itu laki itu, laki. Baik. Yang ketiga, dia merencanakan sesuatu. Misalnya gini, waktu dia lihat kayaknya gue dibanding Mas Agung nggak bisa menang nih kalau kompetisi. Dibanding Faisal nggak bisa menang nih. Apa yang gue pikir ya? Oh iya, perusahaan kita kayaknya lagi butuh desain baju bagus. Gue belajar desain animasi misalnya. Misalnya meskipun bukan sarjana DKV, tapi dia diploma DKV maksudnya. Dia belajar desain ya. Lalu dia utak-atik, setelah bisa dia kasih berapa desain ke pimpinannya, dia bilang dia bisa menyelesaikan apapun yang diperintahkan. Setelah itu maka dia bisa ngambil hati pimpinannya, bukannya cari muka, bukannya seperti pertanyaan tadi, bukan ya. Tapi emang benar-benar kebutuhan organisasi. Maka si pimpinan bilang kayaknya boleh nih anak, nah gitu. Bukan boleh karena cari muka, bukan, tapi karena kompetensi dia emang yang dia pelajari. Itu yang ketiga. Baik, Coach. Gitu. Oke, Coach. Terima kasih, Coach. Nah, buat teman-teman yang masih stay di sini, makasih banget ya. Terus pertanyaannya ini, Coach. Coach, sekarang kan untuk mencari pekerjaan ini susah, Coach. Nah, kira-kira ada nggak, Coach, tips untuk mencari pekerjaan yang mudah, Coach? Mencari pekerjaan yang mudah ya. Ini karena anak-anak SMA nih, SMK kan baru lulusan kemarin, gitu ya. Coach. Dan isunya nih kalau di luar ini
lowongan pekerjaan yang tersedia itu sekitar 15 juta, Coach. 15 juta. Dan yang lulusan SMK aja ini udah 15 juta, Coach. Belum nanti ke tambahan dari yang mungkin lulus SMA atau mungkin yang lulus dari sarjana. Nah, tipsnya gimana nih, Coach, biar mereka ini sukses cepet dapat pekerjaan, Coach? Mantep ini ya. Aduh. Dia jangankan cari pekerjaan, cari mertua aja susah ya. Cari mertua aja cari mantu susah tuh. Tip dan trik buat teman-teman yang baru lulus, baik sarjana ataupun SMK, SMA ya, yang baru lulus gimana? Gini teman-teman, pertama ukur kualitas diri kita. Baik, diri kita. Kalau saya, Kang LH nih, Kang LH, yakin saya punya kualitas 9, maka saya harus mencari pekerjaan yang range-nya antara 1 sampai 10. Baik, 1 sampai 9 otomatis saya lolos. Kalau yang 10 ya coba-coba. Syukur lolos, nggak lulus ya kita nyoba cari pengalaman. Tapi kan masuk akal ya, masuk akal. Oke, Coach. Jangan teman-teman punya kompetensi misalkan 12, tapi cari pekerjaan yang diminta 50, kualifikasinya kan jauh sekali. Jadi ukur kualitas diri. Yang kedua, teman-teman kalau masih sekolah, masih kuliah, cari jaringan sebanyak mungkin, ikut organisasi kampus, organisasi sekolah. Di kampus ada HMI, ada PMII, ada GMNI, ada beragam organisasi, misalkan Menwa, Mapala, dan lain-lain. Ikut aja tuh organisasi. Kenapa? Dari situ kita belajar ditempa bagaimana karakter kita, under pressure, dan lain-lain. Yang kedua, bisa mengenal orang lain di luar lingkungan aktivitas kita. Yang ketiga, bisa jadi orang yang menolong kita adalah mereka-mereka yang kita ajak ngobrol dalam keseharian di organisasi itu. Kalau sudah lulus, telat ngomongnya. Iya, karena kan teman-teman baru hadirnya sekarang ya. Nah, gimana misalkan udah telat? Gampang. Kemarin kan Mas Agung visit ke SMK. Iya. Kan ada job fair di situ. Ada, Coach. Ada. Job fair itu teman-teman pekerjaan yang mencari orang. Iya. Memberikan kesempatan kepada orang. Jadi kualifikasinya masuk nggak? Coba aja. Kalaupun nggak masuk, ya boleh coba-coba. Tapi kalau masuk, ya alhamdulillah. Ya misalkan sesuai dengan kualifikasi. Job fair. Job fair itu ada job fair Garuda, job fair Mandiri, goes to kampusnya salah satu TV broadcaster ya. Ada lagi Bank BUMN, ada lagi kementerian. Itu biasanya goes to kampus atau goes to school. Ikuti teman-teman, ikuti. Yang ketiga, selain kita udah job fair, udah relasi, udah organisasi, udah berarti yang keempat. Nah, yang keempat apa? Nah, teman-teman, jangan lupa ada pekerjaan formal yang kita ngelamar di perusahaan, di ASN, PNS, di kampus. Ada yang informal. Di sepanjang jalan rumah kita, itu banyak tuh tempat-tempat penghasilan yang informal. Misalnya ada hotel bintang 2 tapi bersih dan bersyariah misalnya. Ada penerbit, misalnya penerbit Faisal, penerbit Mas Agung, penerbit LH Talk, itu kan informal. Bisa nggak kita masuk? Sebagai penerjemah, sebagai kreator, sebagai desainer, sebagai editor, sebagai orang yang melayout, kan banyak sekali di situ. Atau teman-teman misalnya masuk ke ada sekolah nih, ada masjid nih, ada lembaga nih. Misalkan kalau di Jogja tuh ada Jogokarian gitu ya. Ada masjid yang beribu aktivitas. Teman-teman bisa masuk ke sana tuh. Gitu. Jadi intinya kalau kita punya kemauan pasti ada peluang. Atau kalau bahasa orang dulu apa? Di situ ada kemauan, maka di situ juga ada jalan. Oke, Coach. Ya, terima kasih, Coach. Sebenarnya kalau saya sendiri nih melihat mencari pekerjaan itu emang sebenarnya kembali ke individunya ya, Coach. Betul. Karena kalau kita mau kerja asal dapat duit dulu itu sebenarnya juga banyak di luar. Mungkin teman-teman bisa ya ini ngojol seperti yang diceritain Mbak Nadia tadi. Ada staf yang bekerja di sebuah perusahaan ya, gajinya udah UMR masih
ngojol juga, Oh, Coach. pulangnya ya, pulangnya. Enggak, Coach. Dia beneran jadi Oh, beneran ojek ya? online, Coach. Ya, Oh. buat nyari tambahan, Coach. Sepanjang Luar biasa. sepanjang nggak mengganggu pekerjaan utama nggak apa-apa. Iya, Coach. Seperti itu. Nah, ini kita udah nggak kerasa ini ngobrolin seputar Gen Z udah hampir 1 jam ini, Coach. Nah, Oh. mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan sebelumnya. Nah, oke. Jika ada pertanyaan saya tunggu. Nah, sambil mungkin kita lanjutkan, mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi sore Oke. hari ini, Coach. Mhm. Nah, silakan, Coach. Iya, iya. Dulu, Coach. Ini ngobrolnya asik Ya. ini, Coach. Nggak kerasa waktunya udah hampir selesai. Teman-teman yang mau sambil minum boleh ya. Nah, Kayak yang punya jus alpukat boleh dikirim-kirim juga sih. ini buat teman-teman semua yang di luar ya, di viewernya Coach maupun di IG atau di YouTube nih ya, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang lulus dari SMA atau SMK ya, atau mau switch karir ya di dunia industri lain, nanti boleh kontak ke Semesta Academy, Coach. Oke. Ya, kita biasanya juga nge-share info lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan ya. Seperti itu, Coach. Nah, ini pertanyaan terakhir, Coach. Nah, Oke. ini yang mungkin beberapa waktu lalu itu sempat viral, Coach. Wah, apa tuh? Hashtagnya kabur aja dulu. Oh, kabur aja dulu ya. Nah, ini kan melihat suasana ya di negeri ini emang bisa dibilang mencari pekerjaan itu baru susah, apalagi kalau nggak kenal orang dalam. Nah, Coach, gimana kalau kabur aja dulu, Coach? Dan peluang di luar itu sebenarnya gimana sih, Coach? Apakah emang menyenangkan dengan banyak uang ya, seperti yang ada di berita-berita dan konten kreator lainnya, ataukah sebenarnya ada sisi negatifnya, Coach? Oke. Nah, seperti itu, Coach. Mungkin dari Coach bagaimana, Coach? Tapi ini enggak ke Bangkok ya, Coach? Buat teman-teman semua ya, ternyata LH Talk udah punya fan khusus ya. Oke. Jadi gini, ini pertanyaannya memang enaknya pertanyaan dadakan tuh begini ya. Jadi pertanyaan yang membuat kita benar-benar nguras otak nih. Tapi kita jadi nambah ilmu ya. Jadi nambah ilmu. Jadi gini teman-teman, mereka yang punya hashtag kabur aja dulu pasti sudah punya pertimbangan matang dan sudah menganalisa keseluruhannya. Hashtag kabur aja dulu bagi mereka yang sudah mempraktekkan juga pasti sudah punya analisa mendalam sehingga mereka melakukannya. Pasti itu. Tapi bagi teman-teman yang belum menganalisa, bagi teman-teman yang belum mendesain itu, perlu pemikiran matang. Kenapa? Kebetulan saya juga pernah diundang ke beberapa negara ya, bertemu dengan diaspora di sana, ngobrol dengan konjen atau perwakilan kedubes ya. Itu diaspora di sana banyak, baik yang ekspatriat, tenaga ahli ya, atau yang tenaga biasa ya, tenaga biasa. Pertanyaannya, mereka sebagian dari mereka ya ada yang ingin bertahan di luar negeri, ada juga yang pengen kembali ke tanah air. Itu kan pasti dua pilihan yang memang sudah dipertimbangkan. Nah, bagi teman-teman yang belum punya analisa ya, kalau bagi yang sudah punya analisa, pasti mereka sudah punya kompetensi ke luar negeri, kemudian di sana banyak pekerjaan dan diterima. Karena apa? Karena kompetensinya pas. Misalnya mereka yang punya otak gaya-gaya Habibie, teknokrat, atau yang punya keahlian bikin robot ke Jerman, ke Jepang, pasti diterima. Atau mereka yang hafiz Quran, jadi imam masjid tertentu di luar negeri, pasti diterima. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya keahlian, nggak punya analisa mendalam ke luar negeri, takutnya nanti human trafficking. Ditawarin kerja di resto, ternyata dijual di negara-negara yang disebut tadi tuh ya. Penjualan, kalau dia nggak kabur, dia susah tuh. Bahkan di drakornya atau di drama Thailand itu ada tuh. Jadi bagi yang belum menganalisa, sebaiknya pikirkan dulu kalau kita nggak punya kompetensi.
Apa yang harus kita lakukan? Lagi-lagi gini teman-teman. Misalkan di sini di Semesta Academy. Semesta Academy nggak mahal juga kan ya? Enggak, Coach. Kita terjangkau, Coach. Insya Allah paling murah di DKI Jakarta, Coach. Di Jabodetabek, insya Allah juga masih termurah, Coach. Nah, kan teman-teman bisa menambah kompetensi dengan masuk ke Semesta Academy misalnya. Nanti dididik tuh punya keahlian khusus. Bahkan bisa jadi nanti Semesta Academy akan menghubungkan teman-teman dengan lembaga atau lowongan tertentu yang sesuai kan? Iya, Coach. Gitu. Atau misalkan lokasinya nggak di Jabodetabek, misalkan di Kalimantan. Di sana juga sama, teman-teman. Sebelum pergi keluar daerah atau keluar negeri, pikirkan kompetensi kita sesuai nggak dengan daerah yang kita tuju. Kalau nggak, maka teman-teman cari kemampuan tambahan lain. Ya nggak perlu lama-lama lah. Ada training 3 bulan ya. Iya, Misalkan training menjadi seorang public speaker, training menjadi khotib Jumat. Meskipun khotib Jumat bukan profesi ya, tapi setidaknya kita punya kegiatan. Training menjadi seorang guru freelancer, jadi guru kontrak, guru bantu atau guru yang lain ya, yang nggak terikat dengan undang-undang. Atau menjadi apa namanya tukang goreng nasi, itu ada trainingnya. Ternyata bahkan ada teman-teman dari Garut tuh, kelompok Asgar atau AS3. Asgar itu asli Garut, AS3 itu asli Tigarut ya. Itu oleh salah satu tokoh dikumpulin, diajarin cara mangkas rambut, diajarin cara menjadi seorang barbershop ya. Datang ke Jakarta atau ke kota-kota lain, hidup juga tuh dia. Artinya lagi-lagi teman-teman cari kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di mana kita akan menuju kerja atau menuju kota, menuju daerah. Insya Allah bisa. Begitu sih. Coach. Ya, luar biasa ya materi pembahasan kita sore hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin di luar sana bingung untuk melihat bakat sama minatnya itu sebenarnya seperti apa. Nah, sebenarnya di tempat saya, Coach, ada metode tesnya, Coach. Nah, mungkin dari teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini bingung, nggak tahu nih sebenarnya bakatnya apa, terus minatnya apa, nanti boleh datang untuk tes dan konsultasi di tempat saya, Coach. Nah, bisa ya? Bisa, Coach. Ya? Nah, jadi tempat saya ini adalah Semesta Hospitality Academy. Ini sekolah pariwisata, Coach. Untuk programnya ada 3, Coach. Program kapal pesiar, program perhotelan, dan program kuliner. Semuanya penyaluran kerja dari kampus bergaransi. Nah, untuk yang saat ini ya, yang paling rame itu seperti hashtagnya tadi, kabur aja dulu. Nah, biasanya kita penyaluran kerjanya ke kapal pesiar, Coach. Mungkin teman-teman yang di luar ada yang tahu, kita udah kerjasama dengan kapal Karnival, mungkin ya teman-teman pernah dengar. Terus ada yang namanya Aida, Celebrity. Nah, kurang lebih seperti itu, Coach. Dan untuk gaji pertama ketika kontrak itu biasanya $700, Coach. Nah, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai acara hari ini selesai. Saya doakan buat teman-teman semuanya dimudahkan dan dilancarkan untuk menjemput rezeki. Dan diberikan kesehatan untuk terus beraktivitas dan berkarya. Nah, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share ya, biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan informasi terupdate-nya. Nah, terima kasih, selamat sore, saya Agung dan Kang Elha. Kang Elha, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keuangan, masa depan ceria. Wah. Oh, Siap.